Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Sarul Afriansa dalam edisi khusus Learning Journal. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan sukses. Pemirsa, pada pertemuan minggu kali ini saya akan memaparkan beberapa pengertian daripada materi minggu lalu, yaitu memahami komputer asisten reporting, jurnalisme data dan jurnalisme sains, manajemen produksi, departemen produksi pada divisi pemberitaan atau news. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui minggu lalu, seperti biasa kita melakukan presentasi yang membahas dengan judul yang baru saya katakan. Kita pertama pembahasan mengenai komputer asisten reporting. Nah, pengertian dari komputer asisten reporting ini adalah merupakan metode yang memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi dalam reportase berita. Konsep dasar CAR adalah bahwa jurnalis tidak dapat hanya bisa mengendalikan wawancara atau pengamatan langsung, tetapi juga menggunakan komputer untuk memproses dan menganalisis data yang ada. Nah, kita ngebahas ke selanjutnya, yaitu jurnalisme data dan sains. Jurnalisme data adalah pendekatan inovatif dalam jurnalisme yang menggunakan data sebagai sumber utama informasi. Sedangkan jurnalisme sains adalah cabang jurnalisme yang khusus berfokus pada penyampaian informasi ilmiah kepada masyarakat luas. Adapun metode jurnalisme data, yang pertama pengumpulan data. Dari pengumpulan data terdapat beberapa poin. Yang pertama literatur ilmiah, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi. Terus ada analisis dan penyajian. Selanjutnya relevansi jurnalisme sains di era digital. Yang pertama ada memerangi disinformasi, yang kedua meningkatkan kesadaran publik, yang ketiga prospek karir. Contoh dari jurnalisme sains yaitu seperti proyek SpaceX atau proyek yang dikelola oleh Elon Musk, dan juga tentunya proyek Mars. Kita selanjutnya membahas tentang manajemen produksi. Manajemen produksi adalah proses pengelolaan seluruh tahap produksi dalam pembuatan konten media, mulai dari konsep hingga distribusi akhir. Tujuan utamanya daripada manajemen produksi ini adalah memastikan bahwa proyek media berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan kualitas yang telah ditetapkan. Nah, berikut adalah beberapa aspek penting dari manajemen produksi media. Pertama, fokus pada biaya. Yang kedua, fokus pada kualitas. Ketiga, fokus pada kostumisasi. Itu dia tujuan utama daripada manajemen produksi. Selanjutnya kita membahas tentang departemen produksi pada divisi pemberitaan atau news. Struktur divisi pemberitaan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau produk atau program. Perlunya suatu struktur untuk mengelola bahan baku sebelum menjadi bahan jadi. Struktur divisi pemberitaan pada setiap divisi pemberitaan pun berbeda-beda. Struktur dalam divisi biasanya dibuat sesuai tujuan, kebutuhan, dan jumlah anggota yang ada.
Adapun peran Departemen Produksi sebagai berikut. Pertama, perencanaan produksi. Yang kedua, koordinasi dengan reporter dan editor. Yang ketiga, pengawasan kualitas. Itu minggu lalu yang kami bahas dari presentasi kelompok 5, dan selanjutnya materi atau pembahasan yang akan saya sampaikan pada learning journal selanjutnya akan diberitakan pada minggu yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.